Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, jamaah sidang majlis Tabligh Akbar Masjid Jogokarian yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini, masjid yang orang tahu lah, masya Allah. Ini Jakarta kalau bicara Jogokarian ya bicara masjid ini. Semoga Allah selalu jadikan ini taman-taman surga, ya, taman-taman penyubur iman buat orang yang mau menghadirinya. Karena Nabi mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah. Itu Nabi yang ngomong dan bukan kaleng-kaleng, itu hadis. Kata Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, berkumpulnya manusia di rumah-rumah Allah. Tentu masjid yang dimaksud. Walaupun secara umum Nabi mengatakan ju'ilal ardu li ummati masjidan, dijadikan bumi ini untuk umatku masjid. Namun pokok masjid lebih utama, bumi yang paling Allah cintai itu sih. Berkumpul mereka, Quran dibacakan, sunnah dikumandangkan, nazalat alaihimus sakinah. Allah pastikan turun sakinah, sakinah ketenangan. Mukhafathumul malaikah, dijaga oleh para malaikat. Masya Allah. Ini mudah-mudahan bisa menjadi sebuah sabab datangnya keberkahan buat kota Jogja atau buat Indonesia secara umum, insya Allah. Karena negeri ini butuh anak-anak bangsa yang bisa kompak di atas syariat yang betul-betul sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, Nabi sabdakan. Kita akan coba bahas tentang pintu-pintu keberkahan. Betapa banyak orang yang tersilap, terkena gula-gula dunia. Walaupun Allah mengatakan wala tadri nafsun madza tahsibu ghadan. Ini Allah yang berfirman. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu besok apa yang terjadi. Karena yang Maha mengetahui adalah Allah. Maka orang Islam nggak boleh sok tahu. Kalau nggak tahu dikasih tahu, jangan sok tahu. Apalagi pakai ngira-ngira, ya panggil dukun suruh ngeramal yang akan datang. Waduh, jangan sampai terjebak dalam kesalahan. Kita serahkan semua kepada Allah. Tapi Allah berfirman dalam Al-Quran, ketika Allah mengatakan man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyanahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Iya, di An-Nahl ayat 96 Allah mengatakan dengan tegas, man amila sholihan min dzakarin aw unsa, barang siapa beramal soleh. Umum ya, itu yang namanya amal soleh, semua amal yang soleh, amalan-amalan yang betul. Kalau kita bicara ibadah, ibadah dikatakan betul ketika ada perintah Allah
ketika ada contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mana amil sholihan, orang yang beramal soleh atau semua aktivitas yang soleh, baik urusan akhirat maupun dunia. Allah bilang begitu, mana amil sholihan min dzakarin aw unsa, dari laki-laki maupun perempuan. Nah ini penting nih, mau anak muda pada kumpul semua. Di sini Allah perjelas min dzakarin aw unsa, dzakar laki, unsa perempuan. Jadi yang tengah-tengah yang remun-remun, maaf ini nggak disebut. Laki-laki yang mirip-mirip perempuan, perempuan yang kasar mirip laki-laki, buru-buru tuh kan, supaya disebut sama ini ayat. Karena Allah mengatakan min dzakarin aw unsa, laki-laki atau perempuan. Kenapa dipisahkan? Karena rezekinya beda. Laki dengan perempuan beda. Nah, laisa dzakaru kal unsa, laki-laki nggak sama dengan perempuan, beda nanti. Ada bab tersendiri. Tapi Allah mengatakan wa huwa mu'min. Keduanya dalam kondisi beriman. Dia beramal soleh, dia laki atau dia perempuan dalam kondisi iman. Kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Sehingga janji Allah ini hak. Wa'dullah hak. Janji Allah itu pasti. Kalau pengen punya kehidupan yang baik, yang kita nggak tahu nanti baik atau tidak, insya Allah baik kalau dari sekarang kita beramal soleh. Dan orang bisa beramal soleh karena berilmu. Ilmu ini yang mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Makanya kalau orang sudah berilmu, dia akan cari tahu. Itu Quran yang kita baca bukan cuma buat dihafal. Lagi dalilnya Iqra, baca supaya paham. Sering baca jadi hafal nantinya. Ada keutamaan buat para penghafal Quran. Tapi jangan rubah fungsi Quran sebagai hudan. Hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Ini Quran petunjuk buat manusia, pembeda antara yang hak dan yang batil. Dengan ilmu ulama membuat catatan. Yang kita bahas di pintu-pintu keberkahan, dan ternyata pintu-pintu keberkahan tersebut Allah jelaskan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah yang ulama kumpulkan. Yang pertama, perlu diketahui, hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Betul. Kata Ibnu Qayyim, wa ma li jurhim bi maitin ilam. Ya, cuma mayit yang dicubit nggak sakit. Karena cuma mayit yang sudah nggak diuji oleh Allah. Orang kalau dicubit masih sakit, masih diuji. Ya, makanya kalau kita bangun tidur kan kita baca doa, melek alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Betul. Ya, Jogja sama, doanya sama. Berarti sama agama kita. Dia takut berbeda gitu ya. Coba kalau habis bangun tidur baca doa, cubit aja sedikit. Nggak wajib sih, nggak sunnah juga, buat ngetes aja lah. Kalau dicubit masih sakit, itu hari siap diuji. Kalau banyak ujian, nggak usah takut. Ujian dalam Islam itu lambang cintanya Allah. Tapi kalau dicubit, bangun tidur nyubit, udah nggak sakit, udah baal tuh, nggak berasa. Nah ini broadcast dah, minta maaf, udah nggak lama lagi biasa kalau begini gitu. Orang kalau dicubit masih sakit, berarti masih diuji. Tapi nggak usah khawatir. Allah katakan dengan tegas di Al-Ankabut ayat 1 hingga 3. Alif Lam Mim. Ahasiban nas wa yatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim, cuma Allah yang tahu artinya sudah. Kita serahkan ke Allah. Allah bilang ahasiban nas, apakah manusia mengira kalau mereka sudah beriman mereka akan diuji? Walaqad fatana alladziina min qablihim. Kata Allah, kami telah uji orang sebelum mereka. Jadi jangan dibilang Allah itu pilih kasih uji orang beda-beda. Ujiannya mirip, cuma masanya yang berbeda. Orang berkeluh kesah tentang ujian, saya pegel diuji sama anak saya. Kayak di dunia cuma saya yang begini, Ustaz. Ujiannya limited edition, cuma dia. Apa sih ujiannya? Anak pada ribut. Oh ya, kirain siapa?
Kalau bicara anak ribut dari zaman Nabi Adam, adik kakak bengkelai itu Habil masih Qabil, betul? Sampai bunuh-bunuhan, anak situ bunuh-bunuhan dia enggak ejer. Saya juga mau anak saat agak beda sih berantem enggak, anak saya kalau dipanggil nggak nengok, kadang-kadang malah lari. Aduh, biasa berada di dunia cuma saya doang yang mau diuji begitu, lagi-lagi limited edition. Emang karakter orang itu kalau ngomong ujian, seakan-akan dia paling besar ujiannya. Nah, itu biasa lah. Ya. Kalau dibilang anak dipanggil malah lari, dari zaman Nabi itu udah begitu. Masih kanan, dipanggil sama bapaknya malah lari ke atas gunung. Anak situ lari kemana? Nggak mungkin ke gunung kan? Ya, Masya Allah. Ada yang bilang, aduh kalau saya sih anak malah alhamdulillah saya cuma istri dan astagfirullahaladzim. Ngaji mengaji tak cuma jadi galak. Saya jadi bingung tak ujian saya Allah di istri dan kayak di dunia cuma saya doang yang begini. Lagi-lagi di television. Jangankan Anda, Nabi Allah Ayub ujian istri. Nabi Allah Nuh alaihissalam, perempuan pertama penghuni neraka siapa? Istrinya Nabi Nuh. Durhaka sama suaminya. Banyak yang diuji, Nabi diuji. Anda jangan khawatir ya. Allah tahu letak ujian yang layak atau tidak buat kita. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Allah telah berikan miqdar, ukuran. Dan kita tidak usah khawatir karena Tuhan mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak uji manusia di luar batas kemampuannya. Jadi enggak ada ujian yang mematikan. Makanya Nabi mengatakan, "Hey, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Ya, kata perempuan jangan laki diuji sama perempuan dong. Entar saya juga sering diuji sama suami saya. Ya. Saya pegang dat ujian saya kawin 10 tahun dat ujian saya dia doang, tak itu juga kenal dia. Ya Bu, kalau pegang sama suami mah bukan ibu aja, no. Siapa bininya Firaun? Asia bininya Firaun. Kira-kira suami ibu sama Firaun dalam mana? Saya tanya. Belum ada seujung kukunya Fir'aun ya, masih encer Bu. Asia diuji suaminya Fir'aun. Ya, tapi dia jalani ujian dan surga menanti dia. Hidup ini berpindah dari satu ujian ke ujiannya lain. Makanya Allah pengen falaya'lamanallahu alladziina shadaqu wa laya'lamanal kadzibin. Dengan ujian itu ketahuan siapa yang jujur dalam beragama, siapa yang tidak. Karena nggak sedikit orang jadi futur karena ujian, merasa lelah dengan ujian, ya sehingga dia merasa ujian ini mengintimidasi dia gitu loh. Dia nggak tahu, dia nggak kenal Allah, sehingga dia hayalkan, duhai Allah, andai saya tahu ada pintu-pintu keberkahan, mungkin ujian akan saya sikapi dengan lapang dada. Cuma dia nggak tahu, ulama kumpulkan. Kata ulama yang pertama, kalau pengen dibukakan pintu berkah, tolong rapikan iman, baguskan takwa. Karena buat orang beriman, seberat apapun ujian, enggak mengendorkan semangat dia beribadah. Dia tahu sekali, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia tidak diciptakan oleh Allah kecuali untuk beribadah. Itu yang dikatakan Nabi Allah Ayub. Uji aku ya Allah, ambil semua hartaku, wafatkan semua anakku, biarlah istriku melarikan diri, meninggalkan diriku. Tapi tolong ya Allah, jangan ambil lidah ini ya Allah, biarkan dia selalu berzikir untukmu ya Allah. Karena dia fokus dengan ibadahnya. Berat tidaknya ujian diukur dengan kemudahan dalam ibadah. Kan kita nih kadang-kadang nih kita nih suka mikirnya itu kan ujian identik dengan yang berat-berat. Sampai ada yang bilang dulu kan ada yang pernah mengalami susah 10 tahun tak bayangin, tak Ustaz suruh bayangin dia 10 tahun 10 tahun tak bayangin, Masya Allah. Tapi alhamdulillah Ustaz, ya sekarang anak udah nggak seperti dulu tadi. Akhirnya selesai juga ujian Allah. Dia beranggapan
Kalau susah tuh ujian, kalau senang bukan ujian. Padahal ujian susah banyak yang berhasil, ujian senang jarang yang berhasil. Makanya alhamdulillah Ustaz, akhirnya saya sekarang nggak kayak dulu lagi Ustaz. Dulu zaman susah sih memang saya ke masjid mulu dan teman saya itu marbot, takmir, muajir, teman saya itu malah. Sekarang saya udah sibuk, kok nggak kelihatan ke masjid? Ya sibuk. Allah juga paham, Allah suruh paham diri. Kalau dulu banyak waktu luang, saya ke masjid ya wajar. Kadang-kadang di masjid saya yang ajan, saya yang komat, saya yang imam kan. Kosong dong masjid. Pasti bukan di Jogokaryan itu. Ya. Ini orang beranggapan yang seperti itu, wah salah besar. Ya, justru fitnah dunia itu akan mendatangkan bahaya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran itu dengan tegas kata Allah bahwa yang namanya kehidupan dunia ini fitnah. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takassurun bil amwali wal aulad. Kama salghaisin a'jabal kufar nabatu. Ya hadis Allah mengatakan begini. Tapi Allah pakai bahasa i'lamu ya. I'lamu itu berilmulah. Karena kalau kita nggak pakai ilmu nggak paham ini. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Berilmulah kamu, ij'al nafsakum 'aliman bil ilmi. Berilmu kamu. Annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Kehidupan dunia ini la'ib, permainan, wa lahwun, sesuatu yang melalaikan. Hati-hati. Dunia ini cuma transit. Dunia cuma numpang lewat. Jangan gara-gara dunia kita lupa tujuan. Baguskan iman, tingkatkan takwa, kamu akan menghadapi ujian. Makanya ulama mengatakan bertakwalah. Di Quran Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kata Allah, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau," seandainya umpama seluruh masyarakat di negeri-negeri di muka bumi ini amanu, beriman, wattaqu, bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah bakal bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Ini yang ngomong Allah nih. Ini yang ngomong Allah. Ya, kita wajib percaya. Karena Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Kalamullah, ucapan Allah langsung. Muhammad sampaikan kepada umatmu. Sejak 14 abad yang lalu turun ini ayat, sampai kiamat pun berlaku ini ayat. Karena karakter pengutusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini rahmatan lil alamin. Jadi enggak perlu ada nabi baru, rasul baru, enggak perlu. Cukup beliau. Yang zaman beliau agama sampai kiamat agama. Sekarang pun agama. La tabdila li khalqillah. Jangan rubah itu agama sudah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sempurna sudah agama. Yang bilang sempurna siapa? Allah. Al-yawm, pada hari ini haji wada pertama dan terakhir beliau ibadah haji. Kata Allah, akmaltu lakum dinakum, kusempurnakan bagimu agama. Agama sempurna. Yang ngomong Allah. Wa tamamtu 'alaikum ni'mati, kusempurnakan nikmatku atasmu. Wa raditu lakumul Islam madina, aku redha Islam sebagai agama. Tolong jangan cari agama lain. Akui firman yang lain mengatakan inna dina indallahil Islam. Islam yang mana? Islam yang dibawa Rasul. Bukan kaleng-kaleng Islamnya. Wajib kita mengetahui apa sih yang dibawa. Supaya apa? Iman takwa kita betul. Dan ternyata memang orang kalau punya masalah dengan iman yang dia miliki dan ketakwaan, Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi. Hayatan thayyibah tadi, kehidupan yang thayyibah yang baik. Maka dia katakan wala yanziyanu ajrun bi ahsani ma kanu ya'malun. Rezeki. Ya. Allah katakan dengan tegas seperti itu.
Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bahkan bukan cuma hayatan thayyibah, Allah pastikan membalas kebaikan yang dilakukan lebih baik lagi. Ada keuntungan lebih lah. Ya, ini kalau kita bahas secara mendidik, bangga jadi umat Muhammad gitu. Bangga, makanya kita nggak perlu contoh lain, cukup beliau sebagai contoh. Pegang hukum syariat, lakukan khairan sabaquna ilaih. Kalau agama itu betul, para sahabat yang dekat sama Nabi ya sudah melakukan. Dan dahsyatnya Nabi itu kan kalau mendidik sahabat nggak pernah mengatakan murid-muridku Abu Bakar, Umar, Utsman, begitu. Kita suruh dulu belajar agama, nggak pernah dengar orang mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lainnya dikatakan murid. Tapi siapa mereka? Sahabat. Bersahabatlah dengan gurumu. Dan itu perkataan siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Sahabatul ustad, berteman dengan guru. Almar'u ala dini khalili. Orang tergantung agama teman. Masya Allah. Supaya kita tahu, begitulah bahasa Rasul kepada umat. Orang melihat agama dari sisi Rasul. Fi'liyahnya Masya Allah. Sidik tablik amanah fatwa yang beliau miliki, lambang kenabian. Memang prosesnya kan begitu. Nabi dulu baru Rasul kan. Turun Iqra, Nabi. Ya Ayyuhal Mudaththir, Rasul. Betul ya? Diperjelas. Yuk rapikan iman, bagus dan takwa. Karena alasan Allah mendatangkan kebaikan karena iman yang kita miliki dan ketakwaan yang kita rutinkan. Yang kedua, orang kalau mau dibukakan pintu berkah, ulama kumpulkan. Bertawakal kepada Allah. Ya, ini jujur nih, kalau bahasa tawakal ada riwayat dari Nabi mengatakan, "Law kuntum tatawakkalu haqqu tawakkulihi, la razaqakum kama yarzuqut tayr yaqdu himasan wa taruhu bitana." Kata Nabi, "Law antum tatawakkalu haqqa tawakkulihi." Kalau seandainya kamu ya, betul-betul bertawakal kepada Allah, haqqa tawakkulihi, dengan tawakal yang betul. Tawakal yang betul itu yang gimana? Yang menjadi sebuah kembang dari ibadah yang dirutinkan. Karena tawakal datang karena kebaikan takwa yang dimiliki. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Bisa bertawakal, bisa. Kenapa? Karena dia merasakan pada setiap kesulitan ada kemudahan. Dan kalau boleh jujur, dia hitung nikmat Allah. Masya Allah, banyak yang dia nggak minta Allah kasih. Allah nggak pernah nggak ngasih. Allah katakan Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Hey, Allah yang mencipta, Allah yang mencukupi. Udah nggak usah khawatir. Allah jamin. Asal kamu berilmu, bahwa jaminan Allah tuh pasti butuh gitu loh. Gak usah ragu. Makanya kalau kita berprasangka buruk sama Allah, kata Allah apa? Wa dzalikum zannukum alladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Itulah prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah, maka keburukan yang bakal kau rasa. Ini kama yarzuqut tayr yaqdu himasan wa taruhu bitanan. Kamu akan dijamin rezeki kamu kayak burung. Asal mau terbang pagi kosong temboloknya, pulang sore penuh temboloknya. Burung. Kita kan anak muda kalau suka naik gunung hiking apa, lihat burung elang ngayal gitu kan. Andai aku seekor elang yang terbang melayang di atas awan. Jadi burung tuh berat bro. Burung cuma bisa terbang, kepok-kepok sayap, lompat sama cici cuit. Kelebihan burung cuma itu doang. Burung nggak bisa bawa motor, apalagi nyetop taksi, nggak bakal bisa. Apalagi manggil ojol, berat jadi burung. Yang dimakan juga cuma biji sama ulat, betul. So nggak ada burung ngedang begini, nggak ada. Ya. Kalau kita lagi besok nih ya, ada pasar rakyat di sini. Nah, insya Allah burung nggak ikut makan lah. Kecuali kesiangan dikit bukan bekas ya kali. Jadi burung. Tapi kalau katakan aku jamin itu rezeki burung. Sekarang
Sekarang kalau burung saja dijamin dengan keterbatasannya, apalagi kita yang lebih dari burung. Kita ini manusia. Jelas sekali Allah katakan bahwa bumi ini buat manusia. Huwallazi ja'alakumul arda dhalulan. Kata Allah gitu kan? Allah yang menjadikan bumi ini mudah buat kalian manusia. Kalian bisa terbang kayak burung, pesawat, berenang kayak ikan bahtera, lari, pakai kendaraan pun bisa. Manusia semua serba bisa. Heran, masih bingung. Ya Allah, kerja apa ya? Kerja apa? Burung aja dijamin, masa manusia kerja apa, bro? Ini Indonesia, negeri yang gemah rempah laut jinawi, negeri yang subur makmur, baldatun thayyibah, cuma belum robun gopur. Itu masalahnya. Lalu masih banyak dukun pasang iklan di YouTube, ya kan belum ada gopur ya nanti ya. Jujur, bro, ini negeri saking suburnya, nanam singkong kebalik masih numbuh, betul? Tanya Pak Kanino, tanya betul. Ya, cuma agak pahit daunnya betulnya, tapi kan numbuh. Aspalnya subur, tanya orang PU. Nebang pohon kapuk ditaruh pinggir jalan di aspal, nggak diangkat-angkat, sebulan keluar daun. Aspalnya subur. Heran masih bisa mengatakan kerja apa? Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim. Ini orang nggak paham, nggak ngerti bagaimana mendatangkan keberkahan. Ya, harusnya dia persiapkan dirinya untuk dipercayai sama Allah. Karena kaya itu bukan karena pinter. Saya sering bilang, jangan kayak Korun yang mengatakan mu'titu ala ilmin indi. Aku ini kaya karena cerdas, karena pintar, karena semangat. Pintar itu apa? Nggak menjamin kekayaan. Tapi Allah titipkan kekayaan bukan karena kepintaran, masih hanya Allah ada. Nggak sedikit itu bos yang nggak pintar sekolah jadi bos, malah temennya yang pintar-pintar jadi staf ahli kerja sama dia. Nggak sedikit. Kalau dibilang pintar jadi orang kaya, saya pernah zaman SD dulu pernah punya guru matematik pintar, sampai sekarang nggak kaya-kaya. Karena semangat, keringat di sana, makanya saya kaya. Enak aja. No, teman-teman kita yang kerja ngios beca tiap hari, beca, atau mungkin jadi kuli pacu, dan itu lebih berkeringat dari kita. Kalau bicara kaya, maaf, ya dunia nggak dititipkan sama Allah. Tapi keberkahannya lihat, itu orang pas-pasan uangnya. Kalau bahasa kita rezeki jadi semua uangnya pas-pasan. Tapi lihat, sehat selalu, nyaris nggak pernah kenal apotek, apalagi rumah sakit. Padahal kalau yang dia makan tiap pagi kita bawa ke laboratorium, kita keker. Nyaris itu gizinya itu nggak seperti yang kita makan loh. Kalau kita kan udah bukan 4 sehat 5 sempurna lagi, 4 sehat 5 ajib. Semua kita makan. Jadi orang nggak, tapi lihat sehat. Nggak sedikit anak Pak Tani yang mungkin nggak kaya dipandang manusia, anaknya cerdas-cerdas. Anak kita semua dimakan vitaminnya lain, perangsang otaknya lain, guru lesnya juga lain. Terus sih nggak naik. Nggak ngangkat ya. Karena pinter itu titipan gitu loh. Ya, Masya Allah. Coba pahami dengan ilmu. Bertawakallah kepada Allah. Tapi tawakal kembang yang dipetik dari iman dan takwa yang dimiliki tentunya. Karena nggak bisa orang nggak bertawakal kepada Allah. Harus udah pokoknya kerja aja yang halal. Kan dikatakan tadi man amilal sholihan min dzakarin aw unsa. Bahasa Allah pokoknya semua amal yang soleh. Silakan kerja di mana aja boleh. Allah nggak beda-bedakan kita. Ya, terbukti ketika sholat, mau dia direktur yang imamnya itu OB, tetap harus nurut direktur. Kata OB, Allahu Akbar, ikutin, ju'ilal imam liyutama bihi. Direktur, Allahu Akbar. Jangan OB-nya Allahu Akbar jadi imam, ya direkturnya nggak mau takbir juga. Kita bilang ikutin OB di OB, nggak bisa begitu. Ju'ilal imam liyutamma bihi, jadi imam untuk diikuti karena memang dia berilmu. Di mata Allah nggak ada beda. La farqa baina Arabin wa ajamin illa bittaqwa inna akramakum indallahi atqakum.
Yang ketiga, ya, orang itu dibukakan keberkahan oleh Allah karena berdoa sama Allah. Kata Nabi begini jamaah, wa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'ah ajmilu fit talab. Ini Nabi yang ngomong nih, saya cuma nyampein doang. Wa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'ah. Sesungguhnya segala yang baik yang kalian inginkan adanya di sisi Allah, dan semua yang baik yang ada di sisi Allah itu nggak mungkin kalian dapatkan kecuali mentaati Allah. Ajmilu fit talab, perbagus cara meminta. Makin bagus cara minta, makin kenceng datangnya, makin Allah percayakan sama kita. Kenapa? Seolah nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami kasih rezeki sama kamu buat mereka. Jadi nggak usah khawatir kalau kita identikan rezeki kita, rezeki banyak orang dizolimin di satu tempat, dibuka di tempat yang lain. Gue yakin gitu. Karena ada rezeki orang lain. Ya, nahnu narzukukum wa iyyahum. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah stres. Pak Ustaz, ini saya nih, ya Allah, bulan ini sudah ditipu orang terus, ya Allah. Kayaknya gimana, saya bingung. Santai aja, nggak usah khawatir loh, wong yang ngatur rezeki Allah loh. Ya, masa zaman Nabi mah levelnya anak kecil, ya gulam, annal ummata law ijtama'at ala yaduruka la yaduruka illa bi syai'. Anak kecil, kata Nabi, seluruh manusia berkumpul ingin mendatangkan bahaya sama kamu, nggak ada yang bahaya kecuali izin Allah. Dulu anak kecil mau percaya, ini orang dewasa kok nggak yakin. Iman kita beda sama imannya anak kecil zaman Rasul ini. Ya, ayo bismillah, banyak berdoa ke Allah. Kata Allah, yustajabu lil abdi, begitu dalam kitab Al-Mustadrak Al-Hakim, yustajabu lil abdi, pasti dijawab doa seorang hamba. Allah yang bilang yustajabu lil abdi, akan selalu dijawab doa seorang hamba. Abdi yang penting, hamba ya. Jadi hamba artinya orang yang beribadah kepada Allah. Ada 3 doa yang nggak dijawab. Malam yadu bi ismin au qati rahim bil istijab. Ya, semua doa dijawab kecuali 3 doa. Yang pertama, malam yadu bi ismin, doa untuk dosa nggak bakal dijawab. Nah, nggak bakal. Ya, orang mau korupsi baca doa dulu. Baiklah teman-teman, insya Allah korupsi kita mulai Senin besok, ya bismillah lah ya. Calon, jangan bisa begitu. Ya, jangan cari aman, maling dikejar sama Pak Hansip, ngumpet di pojokan. Hansip bolak-balik, ya Allah jangan kelihatan ya Allah. Atau pejabat korupsi ngilang belaga umroh misalkan gitu ya, berdoa depan Ka'bah, ya Allah jangan ketangkap KPK ya Allah. Nggak bakal dijawab. Ya, cuma masalah waktu saja itu mah ya. Masya Allah. Malam yadu bismin aqatir rahim, atau doa untuk silaturahim. Gak suka semua orang di acara gini ketemu, ya Allah ada dia, ya Allah jangan lihat ya Allah. Kesempatan justru di sana kita berbeda, di sini kita bersatu. Ini Indonesia butuh anak bangsa yang bersatu, bukan berbeda. Allah sudah katakan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dari dulu Allah sudah bilang, kujadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk bersatu. Ayo, bagaimana bersatu? Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, afdu alaikum min nawajis. Gampang, kembali ke sunnahku, kata Rasul, atau sunnahnya para sahabatku. Ukur syariat dengan itu, selesai. Karena kalau tidak, ya akan timbul perbedaan di antara kita nanti. Kuncinya belajar, bukan saling menyalahkan, saling menghakimi, bukan. Ya, karena bahaya sekali nih. Nggak sedikit orang ini terjebak dalam perbedaan. Akhirnya saling hujat, saling caci, saling maki. Ini kayak sebentar lagi nih pemilihan presiden nih. Biasanya udah kalau urusan pemilihan presiden, adik nggak negor kakak, kakak nyuekin adik. Kadang-kadang orang tua mentahdir anak, anak melengos sama orang tua. Urusan pemimpin, jangan. Ya,
Kalau memang kita berilmu, pilih, sisanya doakan. Apa kata Hasan Al-Basri? Kalau aku tahu usiaku sebentar lagi, maka yang bakal aku doakan kepada Allah adalah apa? Mendoakan pemimpin. Semoga diberikan hidayah. Semoga Allah jaga mereka, sehingga yang dirapikan diri kita. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Dia mengatakan pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pintar, yang diangkat orang pintar. Ayo rakyat belajar pintar, bukan saling menyalahkan. Kuncinya belajar. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Diangkat derajat orang yang belajar. Kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridullahu bikumul usra. Allah pengen yang gampang, nggak pengen yang sulit. Kuncinya belajar. Sudah berilmu, Allah tanya, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan tidak berilmu? Ya jelas beda. Masya Allah. Berdoa ya sama Allah. Tapi berdoa sama Allah mesti kenal Allah. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika menjelaskan tentang tauhid uluhiyah, kata beliau, tolak wal qasdu, minta dan sampaikan maksud kepada Tuhan yang kamu kenal. Ini kan banyak di antara kita kan berdoa ke Tuhan, ke Allah yang dia nggak kenal. Anak udah berdoa ke siapa? Ke Allah. Siapa Allah? Siapa ya? Apa Allah punya nama? Apalah nggak? Ya begitu deh. Nggak apa nama Allah. Coba sebutin 10 nama Allah. Rohman kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Suruh nyebutin penyanyi dangdut luar kepala, pemain bola luar kepala, ini pembalap motor GP luar kepala. Sebutin nama Tuhan. Kayak sakaratul maut. Wah kacau ini. Anda berdoa selama ini ke Tuhan yang Anda tidak kenal. Bagaimana mau sampai? Hei, Allah yang mengatakan, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Allah yang nyuruh. Suruh minta dengan nama Allah. Sekarang kalau kita nggak kenal Allah gimana? Ayo dong, disiplin yuk. Bismillah. Mulai hari ini hafalkan nama Allah, supaya kita mintanya itu enak ke Tuhan yang kita kenal. Nah kalau sudah tahu Allah baik, cuma terima yang baik. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Tolong jangan mengkolaborasikan doa dengan maksiat. Jadi kadang-kadang orang di masjid Jogokarya nangis, minta ampun ya Allah, ampunkan hamba ya Allah, kau maha pengampun ya Allah. Tapi di kantongnya ATM riba. Itu bohong. Allah melaknat wa akil riba. Ente makan riba tapi minta ajib, aneh. Nggak punya malu, lupa Allah baik, cuma terima yang baik. Tuh, salah satunya itulah ya. Nanti banyak yang lain kita nggak bahas ya. Kalau ada yang derdet jantungnya, gua banget itu. Itu contoh yang paling gampang, itu usah tangan di atas ya. Lawang Tuhannya benci riba, dia ngantongin riba, itikaf lagi. Masya Allah. Pengen ketemu Lailatul Qadar dengan riba di kantong. Coba, Allah juga paham. Allah suruh paham, dia melulu. Dianya nggak paham Allah yang baik, cuma terima yang baik. Ayo dong revisi. Mau dibiarkan saja sampai kapan kita seperti itu? Masya Allah. Ya, iya gampang. Orang kalau mau dibukakan berkah sama Allah, ya, suruh bersyukur. Karena ternyata syukur ini penyebab akumulasi nilai rezeki yang kita miliki. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, ku tambah, kata Allah. Ya, syukur ini mengertilah bahwa nikmat Allah itu bukan bicara besar kecil. Makanya orang harus tahu, ya, yang penting kerja usaha. Nilai berapa, masya Allah, terserah Allah. Ya, jangan ngayal kalau besar itu berkah dikit, enggak, belum tentu. Ya, belum tentu. Makanya bahasa Allah itu, bahasa Nabi itu, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ini mesti Jogokarya,
Kalau dibahas detail tentang berkah pagi, ini mancing nih, ini sakampung ini dapat berkah insya Allah. Kenapa? Karena memang Nabi mengatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Jadi kalau kita pengen dibukakan berkah sama Allah, talak tidur pagi, ditalak, wis dah ada tidur pagi, bangun sebelum subuh, biasain. Ya, yang namanya subuh itu intizar, ada penantian azan subuh. Ya, alhamdulillah yang bisa menunggu azan subuh dengan tahajud dan witir. Kemudian intizar, nggak lama dengan azan. Habis azan kau belia di rumah, karena sebaik-baik sholat orang itu di rumah, kecuali yang wajib di masjid. Ada jeda, dan biasanya kalau sholat subuh itu jeda atau qomat agak lamaan dikit. Biasanya begitu ya. Orang menuju masjid, dia beribadah. Barik li ummati fi bukriya. Berikan berkah pada umatku di pagi hari. Yang begini nih, yang dinanti keberkahannya. Bukan malahan sholat subuhnya barang duha. Kalau saya mocat, kalau pengen dapat berkah, tahajud, wajinya tahajud, iya. Saya alhamdulillah nih Ustaz, udah 2 bulan tahajud full kan. Saya nggak ngomong aja, Ustaz ngomong sebenarnya. 2 bulan saya tahajud, coba pikirin, saya suruh mikirin dia lagi. Astagfirullah. Ya Allah, berat jadi Ustaz, bisa mikirin orang dulu. Ya. Tapi begitu Ustaz, ya memang sih saya alhamdulillah saya nggak bohong. Cuma ujian saya di subuh yang 6:30 mulu astagfirullah. Patokannya tukang sayur lewat. Sampai pernah nih kisah nyata saya ngalamin sendiri nih. Lagi zaman rame ada aliran-aliran aneh lah ya. Ustaz, ada aliran sesat lagi di daerah Tangerang tuh, masih ngomong Tangerang mana ya? Tangerang gitu. Ada apa lagi? Kenapa di Indonesia kok dikit-dikit aliran sesat? Kenapa? Allah alam Ustaz. Antum bisa bilang sesat kenapa? Ajarnya beda kan? Ajarnya maksudnya beda gimana? Aneh belum pernah dengar ajar kayak begitu Ustaz. Ajarnya gimana? Pakai begini, as-salatu khairum minan naum. Saya bilang itu dari dulu, dari zaman Bilal belum serang juga sudah ajar begitu. Saya bilang memang begitu. Saya baru denger tak memang biasanya situ sholat subuh jam berapa? Ya kadang-kadang jam 6, sholat pagi gak ada ajar. Berarti seumur-umur gak pernah dengar salatu khairum minan naum. Wah, yang begini yang sesat nih. Yang begini nih yang bakal rame ini. Wah, sendal aneh hilang di masjid tadi ujian tak. Lebih berat lagi ujian kalau sendal ente nggak pernah kelihatan di masjid. Astagfirullahaladzim. Wah, bahaya ini. Jangan, nggak boleh. Jadilah orang yang bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara bersyukurnya? Memahami bahwa yang dimiliki cuma titipan. Apalagi kita ini orang laki nih, buktikan syukur kita tuh dengan memberikan ke orang tua kita. Aduh, buat laki-laki ya, kita ini dewasa di mata anak-anak kita, dewasa di mata murid, dewasa di mata anak buah kita di mata orang-orang dewasa, anak kecil di mata orang tua kita. Ya, tolong jangan pernah nomor 2-kan mereka. Berkah itu keramat dunia. Sama orang gak hitung-hitungan kalau ngasih. Orang tua panjang mata pengen nyobain yang anak dapat. Gapai kemuliaan itu berkah kamu di sana itu. Secantik apapun istrimu, selucu apapun anak-anakmu, sehebat apapun dunia memujimu demi Allah, jangan pernah membuat mereka menangis. Itu berkah buat kamu. Kalau syukur-syukur, kalau bisa nanti buktikan ya Allah, kalau rezeki hamba tambah lagi ya Allah, hamba ingin menggabungkan 2 pemandangan paling indah di muka bumi ini ya Allah. Menatap Ka'bah, menatap wajah orang tuaku ya Allah. Tuntun orang tua hijrah ya, kemudian bawa umroh, bawa haji. Wow. Ya Allah, mudah-mudahan semuanya ngalamin insya Allah ya. Masya Allah, subhanallah. Itu keberkahan apa? Itu bukti syukur ya.
Dzawil qurba wal yatama wal masakin, dijamin sama Allah. Allah katakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur ku tambah. Maka ada sebuah riwayat mengatakan, taqarrub ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah. Dekatkan dirimu kepada Allah ketika engkau senang, sukses, dekat sama Allah. Nanti ketika kau susah, nggak diminta orang dekat, ya'rifka fi syiddah. Tapi nggak sedikit orang lagi senang lupa Allah, cuma lagi susah dekat sama Allah. Ini masalah. Jadilah orang yang bersyukur, minta yang terbaik sama Allah, Allah muliakan dan kebaikan yang banyak. Jadilah orang yang bersyukur, masya Allah. Kemudian yang keenam, ya kata dia yang kelima, apa dia? Yang kelima, yakni hijrah dari kemaksiatan. Hijrah dari kemaksiatan sudah. Allah jamin bahwa orang yang meninggalkan keburukan akan dijamin dengan kebaikan. Al-amal bi khawatimihah. Amal tergantung akhir, bukan awal. Kalau antum buka Al-Anfal ayat 74 itu jaminan mutu banget. Allah katakan dengan tegas orang-orang yang beriman dan dia mau hijrah, kemudian dia berjihad di jalan Allah, Allah jamin rezekinya dan pertolongan Allah dekat dengan dia. Asal berani meninggalkan kemaksiatan karena Allah. Ya, khawatirnya dia enjoy dengan kelebihan dengan cara yang dimurkai sama Allah. Itu istidraj. Ustaz, saya punya teman, saya berani adu sholat sama dia. Adu sholat itu gimana? Kebanyakan saya sama dia sholatnya. Saya sama dia banyakan saya sholatnya. Tapi kalau rezeki malah cakapan dia saja. Ini teman saya ini ya sholatnya tak. Kalau saya boleh jujur Ustaz, imam gak pernah kenal dia. Udah rumahnya samping DKM, saking jarang ke masjid. Tapi rezekinya sangat, masya Allah. Bingung saya sama Allah. Begitu katanya. Ya Allah dibingung. Bayangin tak, suruh bayangin lah. Ini orang jarang sholat, tapi rumahnya tiap bulan 3 kali ganti warna. Nah terus apa urusannya sama kaya? Berarti kaya belum tentu. Emang dia agen jet. Kali bikin sampel gitu kan. Ya, udahlah intinya dia kaya. Kata Nabi apa ya? Kata Rasul apa? Ya idza ra'aitallah yu'til 'abda minad dunya wa huwa muqimun 'ala ma'asi wa dzalika istidraj. Kalau kamu melihat orang yang dikasih kelebihan sama Allah dan urusan dunia, kamu pengen cuma nggak dibagi, tapi dia enjoy dengan kemaksiatan, katakan istidraj. Karena Allah baik cuma terima yang baik. Ini orang nggak baik, kok dapat kebaikan istidraj. Makin jauh dari kebenaran ini orang. Orang Islam nggak terkecoh dengan fitnah uang dunia, enggak. Dia mau kaya mau miskin mati kok titipan Allah. Dia nggak terkecoh, bahkan dia berpikir kalau punya rezeki lebih, ini tingkat jihad yang paling utama. Dirwatus salami al jihadu fisabilillah. Puncaknya agama kan jihad. Wal jihadu fisabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Jihad yang paling tinggi itu adalah dengan harta dan jiwa. Ayo bangkit, ya. Ayo kita dukung nih kegiatan di Jogokarya nih, yang buka pasar berkah di hari-hari yang telah ditentukan. Ayo buktikan anak bangsa bisa mendatangkan keberkahan buat negerinya. Karena negeri ini membutuhkan rakyat yang berpikir memberi bukan mengambil. Rakyat yang mendoakan bukan menghujat, bukan mencaci, bukan memaki. Rakyat yang mengajak bersatu bukan berpecah belah. Rakyat yang siap didatangkan keberkahan karena ilmu yang dimiliki. Tuh sholat tuh. Imam tergantung makmum, betul? Kalau makmumnya pintar, yang diangkat orang pintar. Tapi kalau makmumnya pas-pasan, yang diangkat kurang lebih. Udah diangkat, salah. Tugas makmum apa? Ngingetin. Imam salah ingetin. Kalau salah yang laki bilang apa? Subhanallah. Kalau perempuan isyarat tepuk.
laki-laki pada nggak banyak hafalannya, perempuan yang hafal kasih kode. Imam salah, dia manusia tempatnya salah. Imam salah jangan didemo. Didemo turunin imam, ganti imam, ya bubar sholat. Bukan dibetot turun demi kan sekali. Rumah tangga. Bu, ini bapak ini imam. Nah, yang ibu pilih. Kalau bapak berbuat salah, jangan didemo. Ini kadang-kadang berkoalisi sama anak. Papa bikin masalah nak, begitu mah dia. Kita demo. Ntar papa masuk, kita keluar. Turunkan papa, ganti papa. Ini mah kita ngomong baik-baik deh ya. Maksudnya supaya tahu nih. Jadi kedepannya anak bangsa ini kudu kompak, jangan gampang diwarnai sama yang enggak. Karena orang-orang yang nggak suka sama agama ini seneng membuat pewarnaan pada agama. Agama ini ya'lu wa la yu'la. Islam ini tinggi, nggak ada yang mengalahkan ketinggiannya. Kalau kita berilmu tentang Islam itu sendiri. Makanya ayo bismillah. Ya, tekankan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Masya Allah. Kalau seluruh masyarakat beriman bertakwa kepada Allah, berkah turun dari langit dan bumi insya Allah. Bahkan buah-buahan pun manis, tumbuhan pun gampang dipanen. Kenapa? Keberkahan. Ya, di Jazirah Arab itu berkahnya apa? Nggak ada air, tancapin pipa depan rumah nggak keluar air, cuma nggak pernah air beli. Di sini di bumi mana ditancapin nggak keluar air? 3.500. Saya pakai motor dari kemarin Bogor, Jakarta sampai ke Jogja itu. Ini lagi musim mangga nih. Di mana-mana mangga. 25.000 sekilo, 2 kilo. Buah banyak tapi nilainya kok mahal karena hilang keberkahan. Ayo bangkit anak bangsa. Lihat ayat ini. Nggak perlu yang lain, cukup itu ayat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Beriman, bertakwa kepada Allah. Mungkin iman kita yang mesti direvisi nih. Atau ketakwaan kita yang mesti diasah. Ya maklum, Nabi sudah mengatakan iman ini yazid wa yanqus, naik turun. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Yang tahu turun naiknya iman kita, orang nggak ada yang tahu. Muhasabah diri, ya, mulai introspeksi diri. Hasibu qabla an tuhasab. Hisab dirimu sebelum dihisab sama Allah. Ya, timbang amalmu sebelum ditimbang sama Allah. Supaya kamu tahu waktumu makin menipis bukan makin menebal. Jangan lelet mengambil sikap cepat tepat. Caranya apa? Kedepankan ilmu. Allah muliakan kita insya Allah. Ya, masya Allah. Dan sisanya bersedekah. Karena ternyata rumus berkah, rumus tajir, rumus sukses itu sedekah. Anfik, unfik, adil. Infakkan hartamu, Allah infakkan kamu. Manaqasat sadaqatu min malin, enggak usah takut, enggak kurang harta karena sedekah. Ma'anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan, Allah yang bakal ganti. Ayo bismillah. Yuk kita dukung nih program pasar rakyat, sedekah pagi dan lain-lain. Ayo kita dukung. Enggak jadi miskin kita kalau memberi. Tahadu tahabu, saling memberi timbul cinta. Mudah-mudahan dicontoh sama masjid-masjid lain, dicontoh sama bangsa ini. Jogokannya jadi sampel terbaik untuk negeri ini, insya Allah mudah-mudahan. Masya Allah. Ya, ini kalau kepanjangan hadiah nggak dibagi nih urusannya. Jadi kita pengen dialog nih. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan, yang Ustaz sampaikan nggak dipahami. Tapi sebelum ya antum tanya anak pengen tanya antum dulu gitu ya. Ini yang hadir pada malam hari ini kita hormatin. Laki-laki yang usianya paling tua berapa Pak? Ada yang paling tua laki-laki? Usia 70 ada? 70 ada? 70 ada? Usia 70 ada?
Ada berapa? 78. Ada yang lebih dari 78. Ada foto? Nggak apa-apa, nggak kelihatan sih nama Ahmad Pak, tenang ya Pak. Ada yang lebih dari 78 ada. Kalau akhwat ibu-ibu ada yang lebih dari 70 ada. Berapa ibu? 81. 81. Ada yang lebih dari 81. Ada. Ada yang lebih dari ada ya. Ini tolong bro panitia, ibu ini sama bapak yang tadi usianya paling tua, kita kasih amplop biar jajan sama cucunya. Tanpa merendahkan, kita cuma pengen berbagi. Mudah-mudahan ibu memberikan berkah buat kita semua insya Allah. Ini yang datang pada hari ini, ya. Ini tempatnya paling jauh. Allah, Bandung, datang buat kajian. Antum datang kemari paling jauh dan buat kajian. Pak? Oke, anak Bogor. Dulu, antum memang datang buat kajian gitu loh. Anak katanya Cibias. Mana? Madura, datang buat kajian. Ajib Jogokaryan, Masya Allah. Kebayang Jogokaryan kecil ke Jawa Timur loh ini. Masya Allah. Wes Bandung malah sebentar ya Madura ya. Nyebrang laut ini soal masalah ya. Kita masalah sama mereka kita garam di sini. Yang lebih jauh dari Madura ada? Ada. Antum mana? Lampung. Datang buat kajian. Salah. Oh, Masya Allah. Ini sama Bandung mirip nih. Tadi. Tapi bagus nih. Kalau ini antum mana? Pontianak. Datang buat kajian. Oh, bukan. Ya apa asal tahu. Pontianak hadir. Ini yang tadi di Madura, bro ganti ongkos dia kemari bro. Nah, ya. Ganti ongkosnya, ya urusan dunia itu mah ya. Tapi ini yang mana tadi? Lampung, Bandung, sama Pontianak. Kasih juga buat beli ini gudang jahe. Yang datang pada hari ini bawa keluarga paling banyak. Antum, istri kempesin banget kalau saya ini ada yang datang sama keluarga paling banyak nih ada berempat Pak, berempat apa tiga istri pakai motor. Alhamdulillah. Ada yang lebih dari 4 orang? 5 pakai mobil motor? Mobil. Ada yang lebih dari 5? Ada yang lebih dari 5? Fadhal. Ibu berapa? 12. Satu mobil. Itu duduknya kayak koin nih. Oke lah ya, ini 12 boleh nih dikasih jajan bro ya. Kali abis ini mau jajan sama 12 orang itu silakan aja deh ya. Itu aja dulu kan ya. Silakan yang mau ditanyakan, ada yang mau ditanyakan ya. Fadhal. Luar negeri pada pengen lihat mana masyarakat itu tuh. Ambil dulu. Ya, dari luar negeri pada ngeliat semua tuh. Boleh diiri ini kalau begini nih ya. Kalau bisa teman-teman yang di Jepang, di Australia, yang di Dubai di mana, buktikan nih Indonesia kompak nih. Jogokaryan ini jadi simbol kekompakan insya Allah ya. Barakallahu fikum. Nah, silakan. Ya, ada yang tanya?
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti apa nih? Pertanyaan saya tadi Ustaz menjelaskan tentang pintu-pintu keberkahan, salah satunya adalah orang tua. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, apakah pintu keberkahan ini berlaku untuk orang tua kita yang belum mengenal Islam? Dan yang kedua, untuk sebagai orang tua masih muda, apa syaratnya agar kita bisa menjadi pintu-pintu keberkahan untuk anak-anak kita? Barakallahu fiikum. Masyaallah. Ya, di panitia boleh kasih hadiah ke beliau nih yang layak betul-betul. Ditanyakan Ustaz, kalau orang tua yang mungkin belum hijrah, belum baik agamanya, atau apalah alasannya? Di Quran itu ada ayat yang mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini sudah level dosa tertinggi kata Allah. Kalau orang tuamu mengajak kamu berbuat syirik, dosa yang paling besar itu syirik. Kata Allah fala tuti'huma, jangan dipatuhi. Fala, cepat, bukan wala. Fala, cepat, jangan dipatuhi. Tapi kata Allah wasohibhuma, wa bukan fasohib. Ya, ada usaha untuk menjadikan dia teman. Karena ada bayi yang terlahir, orang tua bermanfaat buat dia, dan nggak sedikit kelak bayi ini bermanfaat buat orang tuanya. Ya. Jadi kita punya PR nih, punya orang tua. Seperti orang tua punya PR kita gitu. Ya, tetap itu berkah. Orang tua kita beda agama, muliakan, hormati, nggak ada bekas orang tua. Di belakang nama kita ada nama beliau. Mudah-mudahan melalui kita hidayah buat mereka. Sampai kapan? Sampai menjelang kematiannya. Ketika diyughargir, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan yang mau meninggal la ilaha illallah. Ayah la ilaha illallah, ibu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai dia meninggal mengatakan la ilaha illallah, dakhalal jannah, surga jaminannya, walaupun belum beribadah. Dan doa anak yang soleh akan memuliakan di lubang kubusan. Ya, barakallahu fikum. Jadi antum harus akui orang tua, ya. Karena kita nggak bisa pilih takdir. Kan saya sampaikan di Dewi Nifal gitu. Kalau kita bisa pilih takdir, kita pengen jadi anaknya Rasul, pengen jadi anaknya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Cuma dia lah ayah kita, dia lah ibu kita. Ya, jangan pernah mencibir takdir, karena Allah memiliki misi dengan melahirkan kita melalui mereka. Nah, bagaimana caranya kita nih orang tua muda ini jadi orang tua yang mendatangkan berkah buat anak? Ya tadi salah satunya apa? Al jaza bi jinsil amal. Balasan tergantung perbuatan. Antum hormati orang tua antum, anak antum bakal hormati antum insyaallah. Antum letakkan orang tua di atas kepala antum, anak antum bakal meletakkan nama antum di atas kepalanya insyaallah. Ya, sisanya berpikirlah bahwa anak butuh berkah kita, maka buatlah pertemanan dengan anak. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadikan orang tua teman. Perintah anak muda menjadikan orang tuanya teman. Tapi nggak mungkin anak bisa berteman sama orang tua kalau orang tua tidak mengajarkan pertemanan sama anak. Barakallahu fikum. Silakan. Oh, dia nyampainya apa nih? Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama tentang ada 3 doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Salah satunya adalah ketika kita masih melakukan riba, kita berdoa. Dan apabila doa kita selama kita masih punya riba tidak diterima, terus apa yang harus kita lakukan Ustaz? Yang kedua, qadarullah, anak ini KTP dekat dengan Ustaz di Gunung Putri Ustaz. 9 bulan anak pulang ke Jogja karena kondisi ibu anak sakit. Anak istri masih di Bogor Ustaz. Qadarullah, dalam pekan ini ibu anak sakit dan belum bisa ikut kajian. Dan qadarullah istri anak sekarang juga di UGD. Banyak teman-teman yang
mencibir istri dalam kondisi sakit, tapi masih berat ke ibu, mendampingi ibu di sini. Apa yang harus kita lakukan? Ya, permasalahan teman-teman yang pernah terlibat riba, baik kerja maupun ada kaitan dengan pinjaman riba. Ya, selama dia berusaha untuk meninggalkan, itu jihad. Ya, karena orang nggak bisa langsung meninggal, ada proses. Ya, nah proses dia meninggalkan jihad, meninggal itu adalah jihad. Ya, dan mudah-mudahan Allah ampunkan. Ya, karena wajah mabakia minar riba, kata Nabi kan tinggalkan sisa riba. Jadi yang penting sudah, jangan dimulai lagi. Yang ada selesaikan. Itu perjuangan gitu, ya. Dan mudah-mudahan sakitnya orang tua, sakitnya istri, sakitnya kita tahur insya Allah menjadi penyebab penggugur dosa kita insya Allah, ya. Di kita ini nggak sedikit nih jumlahnya nih. Ini Jogokarya tak berapa ratus ribu atau mungkin ribu, Allah alam bisawab, ya. Mendoakan antum, semoga Allah angkat masalah antum, Allah lepaskan antum dari usaha ribawi insya Allah, ya. Buat teman-teman yang lain, ayo bismillah. Di 87% di Indonesia ini muslim. Ya, mulai besok tinggalkan semua urusan riba. Ya, kalaupun harus butuh bank syariah, kita support bank-bank syariah. BSISK cuma satu, ya. Paling tidak Islam ini menjadi solusi buat kita insya Allah. Walaupun mungkin kesempurnaan bank syariah belum maksimal, cuma paling tidak lebih baik ketimbang kita meletakkan uang di bank-bank konvensional, gitu, ya. Wallahu a'lam barakallahu fikum insyaallah, ya. Tapi ada lagi? Nah, itu ada belakang tuh 2 kali angkat, coba coba. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan adalah bagaimana sikap kita pada saat kita sedang berhijrah, dalam perjalanan berhijrah, mungkin ya sudah beberapa waktu kita berhijrah, terus apakah kita bisa mengukur sudah sampai apa kita boleh mengukur sampai mana titik kita berhijrah, gitu. Terus apakah kita juga bagaimana cara kita membedakan antara apakah yang kita alami sekarang ini mungkin awal ujian atau mungkin musibah dari kesalahan kita dosa yang lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang kalau yang namanya azab bala itu buat orang yang bermaksiat. Tapi kalau kemiripannya memang sifatnya ujian buat orang yang sudah baik. Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta dengan satu kaum, apalagi dengan seseorang, Allah turunkan ujian. Makanya Allah akan uji orang-orang yang baik. Tadi fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadhibin. Al-Ankabut ayat 1 hingga 3 dari itu, ya. Allah pengen tahu siapa yang jujur di antara kalian, siapa yang tidak. Ya, siapa yang jujur, siapa yang tidak. Makanya diuji oleh Allah. Nah, orang yang sudah hijrah, nasihat ulama, hendaklah dia memperhatikan 4 hal. Hal yang pertama, belajar secara umum dari orang yang pernah berbuat kemaksiatan juga, kemudian dia berubah dan jadi orang baik. Bertemanlah dengan orang seperti ini, karena ujiannya akan mirip kurang lebih, walaupun berbeda karakternya, tapi hampir mirip. Ada prosesi ujian nanti. Belajar secara umum. Yang kedua, belajar secara khusus, duduk di majelis ulama atau duduk di kajian kitab-kitab ulama. Karena antum yang hijrah butuh proteksi, protektor yang bisa melindungi diri antum dari kemaksiatan yang berulang. Ya, sholat. Belajar tentang sholat, buka bab sholat. Dalam sifat sholat Nabi itu Syekh Albani mencatat, dari mulai niat, berdiri, takbir, sampai ruku, sujud, tahiyat, salam, 1 rakaat disaksikan 735 hadis yang sahih. Bukan sampai tahu sholat tanha anil fahsya wal munkar, kebet yang lain itu, ya, khusus. Yang ketiga, ya, orang yang hijrah, tolong perhatikan makan dan minum. Jangan yang syubhat, apalagi yang haram. Kemudian ketahuilah yang keempat, ya, ini buat orang yang hijrah,
bertemanlah dengan orang soleh. Bertemanlah dengan orang soleh. Kenapa? Karena almar'u ala dini khalil. Orang tergantung agama temannya. Hijrah secara total. Nah kalau antum bisa terapkan itu, insya Allah jaga hijrah antum. Barakallahu fikum. Nah, ya khair. Panitia sudah kasih kode nih. Ya. Kayaknya memang kalau kajian itu membuat kita semangat, dan mudah-mudahan nanti ada juga kajian-kajian yang lain yang membuat semangat kita insya Allah. Atau mungkin kita bisa berjumpa lagi nanti di waktu yang lain insya Allah ya. Ya Allah pengen ngobrol banyak, tapi mau waktu juga yang nggak memungkinkan. Intinya yang dibahas pada hari ini ya adalah hal-hal yang mendatangkan kebaikan buat kita insya Allah. Dan mudah-mudahan terbukalah pintu-pintu keberkahan dalam hidup kita. Jadilah anak bangsa yang berpikir memberi bukan mengambil. Allah mudahkan kita insya Allah ya. Janganlah untuk saling mendoakan. Doakan diri kita, orang tua kita, keluarga kita. Doakan nih masjid kita Jogokarian, doakan kota Jogja dan negeri kita secara umum agar Allah jaga ukhuwah kebangsaan. Dan doakan para pemimpinnya semoga Allah jaga mereka dan diberikan hidayah kepada Allah semua insya Allah ya. Tapi jamaah saya minta maaf kalau ada kekurangan yang saya sampaikan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.